Di antaranya di rumah di Indonesia khususnya zaman itu ada Sultan Syahrir yang juga mendengar di berita BBC bahwa Jepang sudah hancur. Maka begitu pulang tanggal 14 Agustus disiapkanlah apa yang disebut dengan apa itu dulu? PKPPI. Iya. Apa itu? Ya, panitia persiapan kemerdekaan PPKI ya, untuk Sultan Syahrir dan banyak lagi tokoh-tokoh zaman itu yang mempersiapkan diri. Nah, ketika sudah dibentuk, kapan harus diproklamirkan kemerdekaan ini? Maunya kalangan muda di zaman itu, para tokoh-tokoh muda sesegera mungkin, karena kemerdekaan itu harus disegerakan setelah Jepang hancur. Tapi Pak Soekarno dan Pak Hatta, Sultan Syahrir dan para tokoh di zaman itu juga berpikir tidak boleh terburu-buru, sambil mempersiapkan proklamasinya, naskahnya. Mungkin kita udah lupa kali proklamasi. Lagi saya sekolah mah hafal banget itu. Sekarang udah lupa. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain terus dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bayangkan tanggal 14 Agustus dari Jepang pulang, PPKI mempersiapkan naskah proklamasinya untuk dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, waktu yang sangat pendek. Bahkan pada saat itu Soekarno dan Pak Hatta sempat diculik, bahasanya diculik, kalau di buku itu diculik, padahal waktu itu bahasanya lebih eloknya adalah diselamatkan, karena orang Jepang masih banyak di Indonesia. Kalau sampai nanti Pak Hatta, Pak Soekarno memproklamirkan, jangan-jangan nanti tentara Jepang akan menghabiskan mereka. Maka akhirnya Pak Hatta, Pak Soekarno dibawa kemana itu? Kemana? Rengas Dengklok. Ya kan, ini Rengas Dengklok ya? Rengas Dengklok. Di mana sih Rengas Dengklok, Pak? Di Karawang ya, dari Bekasi lewatnya. Di sana lah. Mereka sama bermusyawarah. Ini tokoh-tokoh muda. Ayo Pak Soekarno, jangan khawatir, jangan takut. Hari ini juga kita proklamirkan. Itu tanggal 16 Agustus. Sejarahnya saya baca. Dan kemudian mengetahui ini pulang, dijemput Pak Soekarno, dijemput Pak Hatta. Maka pada saat itu tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah bangsa Indonesia, tepatnya pada tanggal 9 Ramadan, di mana pada saat itu seluruh umat Islam melakukan ibadah puasa, naik sang saka merah putih, proklamasi dibaca. Subhanallah, kita orang ngerasain. Hari ini kita cuma menikmati 17 Agustusan dengan panggung, dengan apa lagi? Ya, lomba-lomba bagaimana? Oke lah, disebut itu baik ya, untuk menunjukkan bagaimana kebersamaan dan semangat. Tapi saudara sekalian, ini ngaji. Nah, sekarang saya ngaji. Kita kaji. Mari sama-sama kita lihat apa kata Allah di dalam surat Al-A'raf. Ayat berapa ya? Bunyinya begini Pak Ustaz. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatan minas samai wal ardh. Walakin kazzabu, kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96 kalau tidak salah. Sekiranya penduduk negeri ini beriman kepada Allah, wa taqaw dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, maka aku akan bukakan kepada mereka keberkahan minas samai wal ardh, dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah. Saya coba analisa. Tahun 1945 Jepang sedang hancur-hancurnya. Tahun 1945 bangsa Indonesia sedang diproklamirkan. Tapi mari kita lihat hari ini. Pada lihat hari ini,
Siapa yang lebih mampu duluan? Jepang kah? Atau Indonesia kah? Orang Jepang sama Pak dengan kita, badannya segini-gini juga. Artinya otaknya juga sama, sekumpal itu juga. Ya. Kali kalau orang Yahudi memang disebut Al-Quran, orang yang sangat pintar. Kalau orang Jepang sama dengan kita. 1945 Jepang hancur, 1945 kita diperhentikan. Mari ini kita buat metrik keberhasilannya di dalam membangun bangsa. Buat metrik itu buat bagian. Jepang udah ini, Indonesia udah ini. Ini buat muhasabah aja. Bukan berarti saya mengoreksi, mengevaluasi. Buat muhasabah saja. Hari ini semua produk Jepang ada di rumah kita. Betul? Apa saja? Motor, mobil, kulkas. La ilaha illallah. Kira-kira apa produk Indonesia yang ada di Jepang? Hah? Saya takutnya pembantu rumah tangga. Allahu Akbar. Boleh kan kita nanya ada apa? Maka ini saya buka dengan ayat Allah ini. Allah tidak turunkan keberkahan karena kita tidak punya keyakinan terhadap takwa yang kita miliki. Kita tidak punya keyakinan atas iman yang kita miliki. Maka kita bahas, ayo iman apa, takwa apa. Iman itu berarti meyakini kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang datang dari Allah itu? Konsep. Beginilah Allah sudah atur, beginilah Allah sudah atur, beginilah Allah sudah atur. Ini yang masih terus kita umat Islam ragu terhadap hukum-hukum Allah. Memang di dalam mempelajari ada banyak versi, maka di kita pun ada kelompok-kelompok. Tapi kelompok-kelompok selama dia Islam dan benar, jalannya lurus, itu adalah kita. Ya, itu adalah kita. Karena sekarang Bapak Ibu sekalian, setelah saya tadi coba membandingkan metrik antara Indonesia dan Jepang, hal lainnya lagi yang menjadi musuh kita saat ini adalah Islamofobia. Islamofobia itu artinya adalah bahwa apapun yang jelek itu seakan-akan dari Islam. Bahkan ada orang yang terus mencitrakan. Ayo, misalnya yang baru-baru ini katanya di Jogja ada salah satu siswa sekolah yang dipaksakan untuk memakai jilbab. Misalnya. Padahal biasa-biasa saja. Kasus anak yang pakai jilbab kemudian disuruh buka juga ada. Tapi kenapa di permukaan yang dimunculkan adalah pemaksaan terhadap siswa untuk memakai jilbab misalnya? Padahal biasa-biasa saja. Inilah yang saya katakan hal kecil Islamofobia, musuh kita yang saat ini sudah berani terang-terangan. LGBT kemarin ada kasus catwalk yang ada di mana dia? SCBD yang sering buka. Ini kok yang begini-gini di bangsa ini menjadi viral, menjadi hebat. Yang bocah lanang Pak, pakai celana pendek, perutnya agak buncit, lenggak-lenggok, itu sama anak muda dipuji-puji. Besok musim politik, orang yang nggak pernah pakai jilbab, pakai jilbab. Orang yang jarang datang ke masjid, tiba-tiba sumbang surat Yasin misalnya. Bahkan saya lihat ketika ada kasus-kasus yang kemudian masuk ke pengadilan, itu orang hari-harinya nggak pernah pakai. Tapi kenapa ketika masuk pengadilan kok pakai jilbab ya rapi? Kasus korupsi nggak pernah saya lihat itu orang pakai baju koko. Tapi begitu masuk ke pengadilan makanya baju koko, pakai peci. Apa saudara sekalian? Seakan-akan sengaja yang jelek Islam. Bahkan ada salah satu orang duduk di Senayan di sana ngomongnya begini, kalau perlu ajaran Islam, pendidikan ajaran Islam di sekolah-sekolah ditiadakan karena membuat tidak maju, generasi tidak maju. Saya ulangi bahasanya, kalau perlu pelajaran agama
di sekolah ditiadakan karena tidak membuat orang modern, bahasanya begitu, tidak membuat orang maju. Setuju nggak ini? Setuju apa? Maka saya heran, dasar pemikirannya apa? Yang meninggal dunia kebanyakan adalah umat Islam di dalam memberikan kontribusi untuk memerdekakan bangsa ini. Kalau dulu di sekolah ada para pejuang-pejuang, termasuk pejuang Hajjah Kartini, itu dulunya aslinya pakai itu dulu. Tapi kemudian yang dipajang pejuang-pejuang itu berbonek. Sultan, semuanya pakai, misalnya Imam Bonjol, ya, Masya Allah. Jadi kalau sekarang ada konsep ada ajaran Islam ditiadakan di sekolah, ini terbalik pemikirannya, sudah bukan lagi dari komunitas kita cara berpikir. Ini sangat berseberangan dengan ketua Al-Jami'u yang bagaimana nilai-nilai Islam bisa diselenggarakan di hidup sekali. Jadi saya ulangi, kata Allah, sekiranya penduduk negeri ini beriman, wattaqau. Kan cuma dua, beriman kemudian bertakwa. La fatahna alaihim barakatan min as-samai wal ardh. Allah berikan keberkahan, turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Pak, kalau sudah begini kan kita bertanya harus seperti apa? Ya, aparatur pemerintah harus kita berikan kepercayaannya secara penuh, tetapi mereka juga harus menjadi orang yang amanah. Para pemimpin kita berikan kepercayaannya secara penuh agar bisa memimpin dengan baik, tetapi mereka juga harus amanah. Lah ini kasus Rembo sampai sekarang belum tuntas, Pak. Rembo, pajan. Kira-kira gampang apa susah menyelesaikannya? Kalau ini yang menyelesaikan adalah pemimpin. Kalau kata kepala saya gampang, bahkan level di mana tempat dia berada bisa menyelesaikan. Kalau memang aman. Tapi kalau memang dia sudah menciptakan jaringan yang salah, semuanya punya utang budi, ya repot. Muter, semuanya bisa kena, ini bisa ketarik, repot jadinya. Makanya rembonya nggak selesai. Ditimbulin yang satu, Masya Allah. Inilah keprihatinan yang sama-sama harus kita pikirkan di dalam membangun bangsa ke depan. Karena kata ahli, pemimpinmu ini mencerminkan diri kamu. Pemimpin itu mencerminkan masyarakatnya. Ya pemimpinnya begitu, ya mungkin masyarakatnya begitu. Dan inilah perjuangan kita. Sama seperti konsep saya katakan tadi. Perjuangan ketua DKM harus bisa meng-hire, merekrut jamaah yang ada di lingkungannya. Setelah jamaahnya bersama, nanti ekonominya bisa bangkit dan lain sebagainya. Ini juga kebersamaan dalam umat Islam. Kita tidak lagi ada istilah heterogen, Pak. Ada istilah karena bermacam-macam kemudian orang-orang yang lain dari kita itu tidak mesti, nggak pernah ada itu umat Islam. Umat yang selalu menjaga silaturahim, umat yang selalu menjaga solidaritas, umat yang selalu menjaga kebersamaan, itulah kita. Pendek kata kita kalau tidak ada yang nyipit, tidak pernah nyipit. Bahkan kalau sekedar diinjek kaki, kita nggak berani ngomong maaf, Pak. Artinya begitu amat sangat toleransi kita ini saat ini. Dan musuh kita saat ini di sana udah berani secara terang-terangan, dan kita mungkin masih. Ya itulah tadi dampak kita begitu amat sangat silaturahim. Maka kalau disebut umat Islam itu wah salah satu komunitas yang kasar, salah. Kita dari dulu menjaga kebersamaan. Kembali kepada bagaimana naskah proklamasi disusun pada saat kita menjalankan ibadah Ramadan. Artinya hari yang mulia atau syukur sahrun, bulan yang sangat mulia. Untuk saya, buat seluruh saudara-saudara saya yang ada di Cinangka, para tokoh-tokoh masyarakat, mudah-mudahan Allah teruskan memberi kesehatan kepadanya. Kita semua disehatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga apabila kita menghadap Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.